Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita, Kau ku sembah dan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, Yesus ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ya kami sembah, Kau ku sembah, selama-lamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
tersembah dia. Salam, selamat petang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengar renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu, buat lingkupan-Mu, naungan-Mu, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, umat-Mu, gereja-Mu untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu sembunyikan di belakang salib kemuliaan-Mu Tuhan. Dan berkat-Mu limpah atas setiap pribadi, lepas pribadi kami, umat-Mu, dan para pendengar semuanya, dan hamba-Mu. Dan ampuni banyak salah, dosa, dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami dan ampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan firman Tuhan tentang sore ini kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan terambilkan dari surat Roma, surat Rasul Paulus yang ditujukan pada jemaat di Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Rasul Paulus, contoh orang Kristen yang disiplin, berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Itu konteks dari pemberitaan renungan firman Tuhan tentang sore hari ini. Konteks khusus sebagai bait Roh Kudus, tubuh kita harus layak bagi Dia, Tuhan, yang berdiam di dalam kita. Nasihat ini meminta kita untuk mendisiplin tubuh dan pikiran kita. Kita harus berdoa sebagaimana Jeremy Taylor pernah berdoa, biarlah tubuhku menjadi hamba jiwaku, dan keduanya, tubuh dan jiwaku, menjadi hamba Yesus. Ketika kita menjadi hamba dosa, tubuh kita dipersembahkan untuk melayani dosa. Selera kita yang dirangsang oleh iblis bergejolak, tak terkendali. Impuls kreatif pemberian Allah dikorbankan kepada iblis di atas mezbah nafsu. Seorang pendosa menyerah pada selera dan ego. Namun
ketika Kristus hadir dalam hati manusia, kita akan menyerahkan tubuh kita kepadanya, kepada Tuhan. Kemanusiaan kita kerap memberontak, hamba yang sulit diatur. Dengan disiplin ketat, kita mampu menguasai diri dan tunduk sepenuhnya kepadanya, kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal diperbolehkan, tetapi apakah itu bijaksana? Mungkin beberapa hal memberi kenikmatan, tapi apakah itu memuliakan Kristus? Rasul Paulus sangat ingin setiap pikiran dan tindakannya memuliakan Tuhan. Sehingga ia berkata, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Ia telah memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Kristus. Pada masa kini, kita membutuhkan disiplin semacam itu. Seorang pendeta baptis, Alexander McLaren, yang tegas sekaligus penulis yang wafat pada tahun 1910, menempatkan pengorbanan diri dalam perspektif yang jelas. Saat menulis di sepanjang jalan sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan mezbah kepada Allah. Tempat kita akan mengorbankan diri. Jika hidup, kita tidak akan pernah maju selangkah pun. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Apakah sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang merupakan ibadah yang sejati, dan hidup dalam kedisiplinan rohani yang akan semakin mengarah kepada dewasa? Atau masih banyak kesulitan yang ada pada kita? Untuk itu, mari kita resapi dan renungkan sejenak. Dan kita akan aminkan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, terimalah persembahan hati dan pikiran kami bagi Tuhan. Tolonglah kami menjaga hasrat batin kami agar tidak melayani kesenangan yang bertentangan dengan kesaksian kami bagi Kristus. Jagalah kami agar tetap murni dan kudus. Lindungilah kami dalam kasih-Mu. Berilah kami kehausan yang tak terpuaskan terhadap firman-Mu. Dalam nama Kristus. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan mengangkat tangan bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu tetap kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat rahmat, kasih sayang, dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan nikmati persekutuan manis dan indah dan pimpinan Allah Roh Kudus yang membimbing kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.